ternyata ada tanda yang mengarah ke distosia bahu. Nah, tadi call for help, minta tolong orang lain. Setelah minta tolong orang lain, evaluate for episiotomy. Kemudian legnya itu dielevasikan. Misalnya pasien tadi posisinya seperti ini, sudah kita. Nah, ya, ini masuk misalnya waktu kita masuk sini. Waktu kita mimpi beneran posisinya seperti ini. Kok ada tanda distosia bahu, kita sudah minta tolong orang lain, kemudian misalnya butuh episiotomi, kita evaluasi kebutuhan butuh episiotomi atau tidak. Setelah itu ya, tidak harus episiotomi saat ini ya. Nah, kita evaluasi dulu butuh episiotomi atau tidak. Kemudian setelah itu leg, kakinya itu dielevasikan. Mbak, minta tolong kita posisikan necrobed. Legnya atau kakinya dielevasikan, maksudnya adalah pasien diposisikan posisi necrobed. Nah, kalau posisi necrobed, pasiennya setelah misalnya begini tadi diminta untuk agak datar punggungnya. Nah, ini diambil dulu. Oke, diambil. Bu, mohon maaf Bu, itu baringan agak rendah Ibu, turun lagi Bu. Ibu turun lagi pangkatnya. Ya. Ke bawah lagi pangkatnya. Ya, lagi ke bawah lagi. Ya, oke, lagi ke bawah lagi Bu. Geser lagi Bu, geser lagi ke bawah lagi. Sini maju. Ya. Turun karena kan ke arah kaki ya. Kemudian ibunya baringan. Nah, posisi necrobed itu posisinya kakinya ditekuk. Kok Mbak kakinya Mbak? Kemudian ini dimasukkan ke sini, hanya kakinya dielevasikan sejauh mungkin hingga menyentuh pahanya, ini menyentuh abdomen. Ya. Nah, buka, set. Nah, pada saat posisi necrobed ini, penolong yang kedua bisa membantu ya, mengelevasikan kaki, diposisikan seperti ini. Supaya ini sejauh mungkin ininya pahanya itu menyentuh abdomen. Ya. Dengan posisi seperti ini harapannya sumbu panggulnya semakin landai sehingga semakin memudahkan pasien, memudahkan janin untuk melewati jalan lahir. Oke, Mbak. Tapi tetap duduk di sini dulu ya, nanti biar nggak naik turun. Nah, setelah itu baru episiotominya boleh dilakukan saat posisi sudah necrobed tadi. Oke. Kemudian sudah tadi H, E, L. Sekarang P. P-nya adalah pressure. Pressure itu apa? Kekuatan. Tekan. Apa yang ditekan? Yang ditekan adalah pressure eksternal. Pressure eksternal itu ditekan bahunya, bahu janinnya ditekan dari luar. Siapa yang menekan? Penolong kedua. Kalau bahunya ada di sebelah kiri ibu, jadi bahu kanan, bahu kiri itu tergantung pada posisinya ibu. Ya, kesesuaian posisi ibu. Kalau bahunya di kiri ibu, maka penolong kedua ada di kiri ibu. Kalau bahunya di kanan atau punggungnya di kanan, maka penolong kedua ada di kanan. Ya, oke, ini misalnya bahunya di kiri. Ya. Penolong kedua melakukan pressure dari eksternal, menekan bahu dari eksternal. Kok bisa? Iya, caranya dengan teknik yang namanya Masanti. Karena seringkali hanya dengan necrobed itu kurang efektif, sehingga necrobed ini perlu dikombinasi dengan manuver yang namanya Masanti. Bagaimana caranya? Caranya, Mbak. Ya, bantu saya. Caranya dari luar, penolong kedua itu tangannya mendorong ya, bahu janin. Ini saya buka saja ya. Sebenarnya ini ada dinding abdomen ya, mendorong bahu janin supaya bahunya itu mendekat ke arah dada, sehingga diameter biakromial, ini namanya akromial
akromion, tulang akromion ya, diameternya itu menjadi lebih kecil. Nah, jadi penolong kedua itu melakukan pressure dari luar. Ya, tetapi ya, ada yang mengatakan Mas Santi itu sebenarnya tidak hanya pressure, tapi juga di swing. Swing itu digoyang-goyangkan. Kenapa? Supaya bahu ini tuh terjepit di arkus pubis atau sudut pubis. Supaya dia itu terlepas, maka digoyang-goyangkan. Ya, seperti Anda kalau mau buka tutup botol, itu nggak bisa langsung tarik begini. Ya harus diuntir dulu. Demikian juga waktu melakukan pressure untuk mengecilkan bahu dan melepaskan bahu dari cengkeraman arkus pubis, sehingga waktu melakukan Mas Santi ini ya beberapa praktisi melakukan sambil menggoyangkan ya, tapi nggak goyang-goyang terus ya. Satu, terus lagi dua, supaya ini terlepas ya. Nah, setelah itu penolong keduanya, penolong pertamanya tadi sudah pressure eksternal. Nah, kemudian yang berikutnya adalah enter sebenarnya. Enter apa? Tapi ini saya tidak ajarkan ke kalian. Enter itu jika ternyata dengan macrobed dan ini teknik apa tadi namanya? Mas Santi kok tidak berhasil, penolong pertama boleh melakukan pressure tapi dengan cara enter. Enter apa? Enter tangannya. Tangan kita masuk untuk melakukan manuver-manuver yang lain. Ya. Nah, kalau sudah di enter kok belum bisa juga, maka berikutnya boleh ibunya itu R, helper tadi kan H E L P nya sudah, yang kedua sudah. Jadi yang kedua dilakukan kalau P ini tidak berhasil, sudah macrobed, sudah dengan pressure eksternal nggak berhasil, maka enter. Tapi saya tidak akan ajarkan sampai enter. Nanti Anda kalau sudah masuk mata kuliah kedua itu lakukan. Kalau tidak berhasil juga, maka R. R-nya itu roll. Roll-nya apa? Roll siapa? Roll itu apa? Roll itu gulung. Siapa yang digulung? Pasiennya. Ya, roll the patient. Gulung pasien. Ya. Jadi ibunya, ya mohon maaf ya. Sekarang posisinya tidak menghadap telentang begini, tapi posisinya seperti digulung, seperti orang merangkak. Nah, roll the patient, atau posisi ini namanya posisi gaskin. Ya, sesuai dengan yang menciptakan posisi ini. Ya, jadi bayinya ditolong dalam posisi ibu merangkak. Tapi ini dilakukan kalau sudah melakukan macrobed, Mas Santi tidak berhasil, enter tangannya penolong masuk untuk mengecilkan bahu janin juga tidak berhasil, baru yang terakhir. Ya, oke. Kalau yang alarmer, evaluasi episiotomi itu setelah ibunya dalam posisi merangkak. Oke, sekarang saya contohkan misalnya ini kita sudah berhasil sampai dengan hanya sampai di pressure eksternal. Nah, atau pressure eksternal tadi dengan tindakan apa namanya? Massage. Tapi itu sudah dilakukan pemeriksaan ya, hasilnya bentuknya sedangkan. Nah, ini saya atau tidak obatnya, berarti janinnya masih hidup, tapi jangan dipegang-pegang. Kalau dulu ya kita diminta untuk naikkan tali pusatnya, tapi ini ternyata akan membawa menyebabkan banyak intervensi. Yang pertama, kalau pasiennya memungkinkan untuk di roll, ya, untuk diposisikan di chest, pasang dulu ya kardiotopometernya, pasang dari pasang. Setelah itu posisinya menunggu
pasiennya gemuk. Ya. Kalau diposisikan di cek dia malah tambah sesak. Ya. Kita boleh dalam posisi ya, ibunya berbalik, bantalnya agak diturunkan. Kalau kita menggunakan tempat tidur yang sudah bisa disetting, dinaikkan kakinya, atau kalau tidak tempat tidurnya juga masih manual, ya, pantatnya diangkat mundur, pantatnya diangkat dulu, pantatnya diangkat, tambah lagi, pinggulnya lebih rendah, ya, pasang kabel fotografinya, ya, atau boleh kalau seperti ini masih memungkinkan untuk menggunakan dokter, ya. Kemudian pasiennya diberi oksigen. Nah ini ada padahal di situ ada oksigen, tapi ada tidak kenyataannya. Pasiennya diberi oksigen. Oksigennya boleh yang ternasal, ya, pakai selang. Ya tidak harus pakai sumpup, boleh yang ya, sambil dicek berapa sih oksigennya, mau berapa liter, ya. Nanti yang berikutnya disuruh menyiapkan ini, ya. Jadi kalau kita keterampilannya apa sih, keterampilannya tentang ini, Anda baca dulu, ya, alatnya ada enggak ini, ya, disiapkan dulu, ya. Jadi dikasih oksigen 2 liter per menit, atau nanti disesuaikan dengan kondisi ibunya. Sambil kita saturasi oksigennya, sambil kita observasi nyaman enggak seperti ini. Ya, kalau tidak nyaman mungkin agak diturunkan. Sampai kapan? Sampai pertolongan definitif itu datang. Ya, kalau misalnya kepalanya masih tinggi, mungkin kita langsung harus siapkan ekstrim. Kalau kepalanya sudah mulai turun, bisa dibantu dengan kalau di rumah sakit vakum ekstraksi. Karena kalau kepala sudah turun, daripada nunggu ekstrim kelamaan, bisa lebih dari 30 menit, malah mungkin akan lebih cepat dilakukan dengan vakum. Jadi nanti terminasi untuk mengeluarkan janinnya itu sangat bergantung pada posisi kepala janin. Kalau masih tinggi, ya ini kemungkinan ibunya suruh ngeden juga lama, malah nanti kalau ngeden tali pusatnya yang semakin turun, ya itu disiapkan ekstrim. Tapi kalau misalnya kepalanya kok sudah di dasar panggul juga, nah maka bisa dibantu dengan mempercepat skala 2, yaitu dengan vakum ekstraksi. Nah, tapi itu dilakukannya di rumah sakit. Kalau di puskesmas bagaimana? Kalau di puskesmas ya dirujuk, tapi posisinya ibu harus dikasih oksigen,